Di sebuah desa terpencil bernama Rantau Sirembun, hiduplah seorang pria bernama Dharma. Ia adalah seorang duda berusia 45 tahun yang hidup sederhana dengan bertani dan beternak. Sejak kecil, Dharma sudah terbiasa bekerja keras dan meskipun hidupnya tidak mewah, ia selalu bersyukur. Suatu hari, musim kemarau panjang melanda desanya. Sumur-sumur warga mulai mengering, termasuk sumur kecil di halaman belakang rumah Dharma. Ia pun memutuskan untuk menggali sumur yang lebih dalam agar bisa mendapatkan air bersih. Dengan cangkul dan sekop tua, ia mulai menggali dengan penuh semangat. Pada hari ketiga penggalian, Dharma menemukan sesuatu yang aneh. Sekopnya menghantam benda keras di kedalaman sekitar 4 meter. Awalnya ia mengira itu hanya batu besar, tapi setelah digali lebih dalam, ia menemukan sesuatu yang lebih mengejutkan. Sebuah lempengan batu berukir yang tampak seperti pintu. Dharma merasa penasaran. Ia membersihkan tanah yang menutupi lempengan itu dan menemukan simbol-simbol aneh yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Ada gambar ular melingkar, matahari, dan bentuk seperti sosok manusia yang memegang tongkat. Perasaannya mulai tidak enak, tapi rasa ingin tahunya lebih besar. Ia mencoba mendorong lempengan itu, dan dengan sedikit usaha, pintu batu itu bergeser, mengeluarkan suara berderit yang menggetarkan tanah di sekitarnya. Di balik pintu batu itu terbuka sebuah lorong gelap yang turun ke dalam tanah. Dari dalam lorong itu, udara dingin berembus keluar, membuat bulu kuduk Dharma meremang. Ada suara samar seperti bisikan yang terdengar dari kedalaman lorong, tetapi Dharma mengira itu hanya imajinasinya saja. Dengan membawa lampu minyak, ia nekat memasuki lorong tersebut. Dindingnya terbuat dari batu hitam yang dipahat dengan sangat rapi, seolah-olah ini adalah bagian dari suatu bangunan kuno. Semakin dalam ia melangkah, semakin jelas suara bisikan itu. Kali ini bukan hanya bisikan, tetapi seperti nyanyian dalam bahasa yang tak ia mengerti. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar di belakangnya. Dharma menoleh dan melihat sesosok pria tua berjubah hitam dengan mata merah menyala. Sosok itu tersenyum tipis, lalu berbicara dengan suara yang dalam. "Kau telah membangunkan kami, manusia." Dharma terkejut dan mundur beberapa langkah. "Siapa kau? Apa tempat ini?" tanyanya dengan suara gemetar. Pria tua itu tidak langsung menjawab. Ia hanya mengangkat tangannya, dan dalam sekejap, Dharma merasakan tubuhnya menjadi berat, seolah ada sesuatu yang menahannya. Pria itu kemudian berkata, "Tempat ini adalah gerbang menuju dunia yang telah lama terkunci. Kami telah menunggu seseorang sepertimu untuk membukanya kembali." Dharma ingin berlari, tetapi kakinya tak bisa digerakkan. Ia hanya bisa menyaksikan saat pria itu berjalan mendekati kolam hijau dan mencelupkan tangannya ke dalamnya. Tiba-tiba dari dalam air muncul bayangan sosok-sosok besar yang matanya berkilau dalam gelap. Makhluk-makhluk itu tampak seperti bayangan hitam berkepala ular, merayap keluar dari kolam dengan suara mendesis. Dharma akhirnya bisa menggerakkan tubuhnya. Ia berbalik dan berlari sekuat tenaga ke arah lorong tempat ia datang. Suara makhluk-makhluk itu terdengar di belakangnya, semakin dekat. Ia tahu bahwa jika ia tertangkap, ia mungkin tidak akan pernah kembali. Saat ia hampir mencapai pintu batu di atas, tanah di sekitarnya mulai bergetar hebat. Ia melompat keluar dan dengan cepat menarik kembali pintu batu itu, menutup lorong tersebut. Begitu pintu tertutup rapat, tanah di sekitar sumur itu runtuh, seolah menelan semua yang ada di dalamnya. Dharma terjatuh, napasnya tersengal-sengal. Ia menatap sumur yang kini telah berubah menjadi lubang besar yang dipenuhi reruntuhan. Tidak ada lagi tanda-tanda lorong atau pintu batu. Semua telah terkubur. Sejak hari itu, Dharma tidak pernah menceritakan kejadian itu kepada siapapun. Ia mengisi lubang sumur itu dengan tanah dan batu agar tak ada yang mencoba menggali di tempat itu lagi. Namun, setiap malam, ia masih bisa mendengar suara bisikan dari dalam bumi. Seolah-olah makhluk-makhluk itu masih berusaha untuk keluar.